Kalian sadar gak sih kalau perempuan yang tomboy itu lebih ditoleransi dibanding lelaki yang feminin? Halo semuanya, perkenalkan nama saya De Agnesia Maitri dari kelas 9A. Mari kita coba bayangkan situasi di lingkungan sekolah. Ada perempuan yang gemar bermain bola, berambut pendek dan juga berpakaian simpel. Respon dari masyarakat cenderung positif. Ia dianggap kuat, percaya diri, serta sering dipuji karena berani tampil berbeda. Nah, coba kita tukar situasinya. Bagaimana jika ada laki-laki yang menyukai warna cerah, kemudian bersikap lembut, serta menggemarkan hobinya secara tradisional dianggap feminin? Dan yang seringkali responnya berbeda. Ia dianggap tidak sesuai standar, serta mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat. Mengapa hal ini dapat terjadi? Fenomena ini sebenarnya menunjukkan adanya standar ganda yang berakar kuat dalam masyarakat kita. Salah satu penyebab utamanya adalah budaya patriarki. Berdasarkan artikel dari Kompasiana dan Himi Espa FEB UGM, budaya ini menempatkan laki-laki dan sifat maskulin pada posisi yang lebih dominan. Dalam budaya ini, maskulinitas dipandang sebagai simbol kekuatan dan kepemimpinan. Nah, maskulinitas ini sudah melekat dengan laki-laki menurut pandangan masyarakat. Akibatnya, ketika seorang perempuan mengadopsi sifat maskulin, ia seolah-olah sedang menaikkan posisinya di mata masyarakat. Namun, ketika seorang laki-laki menunjukkan sisi femininnya, ia seringkali dianggap sedang menurunkan standarnya atau kehilangan nilai dominasi tersebut. Inilah mengapa maskulinitas cenderung lebih dihargai daripada feminitas. Data pun memperkuat pandangan ini. Berdasarkan laporan Radio Republik Indonesia, indeks ketimpangan gender atau IKG kita masih berada di angka 0,435. Padahal target yang ingin dicapai adalah di bawah 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender di Indonesia masih menjadi isu yang sangat amat nyata. Selain itu, survei dari IBM Times mengungkapkan fakta menarik. Sebanyak 53% responden lebih mengagumi sifat maskulin, sementara hanya 32% yang menghargai sifat feminin. Dari angka ini, kita bisa melihat bahwa secara kolektif, masyarakat kita masih menempatkan nilai feminitas di bawah maskulinitas. Dampaknya, laki-laki yang mengekspresikan sisi lembutnya menjadi lebih rentan untuk diremehkan. Nah, namun apakah standar ini kaku? Tentu tidak. Menurut psikologi UNESA, penerimaan terhadap keberagaman ekspresi gender saat ini mulai meningkat, terutama didorong oleh pengaruh media sosial serta budaya populer yang lebih inklusif. Generasi muda kini cenderung lebih terbuka dan memahami bahwa cara orang mengekspresikan dirinya tidak otomatis merubah orientasi seksualnya. Meskipun begitu, kita juga harus mengakui bahwa di lingkungan yang masih memegang nilai tradisional, baik perempuan tomboy maupun laki-laki feminin tetap menghadapi tantangan untuk diterima sepenuhnya. Penerimaan ini sangat bergantung pada perkembangan pola pikir dan paparan informasi di masyarakat. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa perbedaan toleransi ini ada? Nah, jawabannya terletak pada cara kita menilai sifat manusia secara hierarkis. Namun, seiring berjalannya waktu, standar sosial ini dapat berubah. Sekarang, pertanyaan kembali kepada kita.
Apakah kita ingin terus mempertahankan standar ganda yang membatasi ini? Ataukah kita mulai belajar menghargai setiap individu berdasarkan karakter mereka, bukan dari seberapa sesuai mereka dengan standar gender tradisional? Dari itu, marilah kita belajar cara menghargai orang tanpa memaksakan. Karena cara orang mengekspresikan diri tentu berbeda-beda. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Marilah kita berdiskusi bersama. Terima kasih semuanya. Maksudnya Nadi Budaya Namo Buddhaya.